Masih dengan saya Ahmad Junaidi pada channel kita tercinta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Nih punya ya. Master Jun, salah satu kontak saya itu mendapatkan teror dari DC. Sekarang dia tidak terima karena merasa namanya dicatut ketika hutang pinjol. Dia sekarang mau melaporkan saya ke kantor polisi karena dianggap menyalahgunakan dan mempermalukan. Saya harus bagaimana? Yang harus kita pahami dulu. Delay ini, nah, jadi pasalnya itu pencemaran nama baik bisa, jadi 310, 311 itu ya. Oke, saya bahas. Pada ketentuan pencemaran nama baik yaitu pasal 310 atau mungkin 311, itu memang disebutkan masalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Atau kalau dalam undang-undang ITE itu di pasal 27 ya, itu diatur tentang masalah pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nah, tetapi yang ingin saya bahas adalah faktor kerugian. Jadi dalam tindak pidana itu kan harus jelas kerugiannya apa. Contoh, orang kecurian jelas ruginya apa. Atau mungkin banyak, jadi kerugiannya itu kemalingan itu buktinya ada, kehilangan, pencurian, penggelapan itu ada. Nah ini masih saya bicara tentang itu ya. Kemudian nyawa misalkan ada kejahatan yang berhubungan dengan harta, kejahatan yang berhubungan dengan nyawa itu ada. Atau mungkin hak atas kekayaan intelektual itu jelas. Jadi kerugiannya yang paling penting. Nah ketika kondar Anda, kontak darurat Anda atau bahkan kontak handphone Anda itu diteror, juga ikut diteror oleh DC, kerugian dia apa? Sampai sekarang ya, saya menangani perkara pinjol banyak. Bisa jadi ratusan, bisa jadi ribuan, bisa jadi puluhan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan kalau all seluruh Indonesia. Tidak ada satupun, ya, ingat, tidak ada satupun kontak darurat yang melaporkan bahwa nomornya disimpan. Kemudian dia dapat teror, melaporkan ke kepolisian, kemudian diproses, bahkan pelaku pinjolnya ditangkap, tidak ada. Karena dia tidak dengan sadar memberikan teror itu, kecuali dia memberikan kontaknya kepada di sini, silakan diteror, itu masalah. Karena unsur barang siapa, kesengajaannya menjadi muncul. Kalau ini kan tidak bisa, karena satu, nomor itu diambil dari kita dengan cara melawan hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang meneror kan bukan kita, para pinjolers. Yang meneror itu kan DC. Jadi pelaku terornya yang dikenakan pasal. Bukan kita yang mungkin Anda yang minjol, bukan saya tidak pernah minjol. Mungkin bagi Anda yang minjol itu kan ada kontak namanya. Contoh misalnya ada namanya Pak RT gitu ya. Dia dapat akhirnya, atau mungkin Ibu RT. Akhirnya Pak RT dan Bu RT dapat teror juga dari DC pinjol. Nah, Anda memberikan nomor itu kan tidak secara langsung. Tidak memberikan nomor itu kepada DC, bahkan tidak menulis. Karena apa? DC itu mengambil dengan cara melawan hukum, yaitu mengambil kontak handphone Anda untuk kemudian diteror sama dia dalam rangka mempermalukan Anda sekalian agar Anda bayar. Itu yang harus Anda pahami. Jadi jangan takut, suruh lapor aja, udah laporin aja. Toh bukan saya yang melakukan tapi DC. Saya malah bersyukur kalau Bapak Ibu karena dapat teror DC, ya itu melaporkan DC-nya biar DC-nya ditangkap. Bahkan kalau perlu tak bantu, gitu kan aja. Tak bantu, ya tak bantu agar polisi memproses laporan Bapak Ibu sebagai akibat Anda gagal bayar. Seperti itu aja. Jadi jangan takut, suruh lapor aja. Karena kalau Anda lemah, waduh tolong jangan habis nanti mental Anda. Kuatin. Anda harus kuat, semangat. Orang nak bayar utang itu harus semangat, itu yang paling penting. Jangan takut. Itu ya, semangat dulu. Pahami konstruksi hukumnya. Nah, Anda berada di channel yang tepat. Karena apa? Saya memberikan pelajaran bukan hanya berdasarkan ilmu, tetapi bukan hanya berdasarkan teori, tetapi kantor hukum Nenggala Lugoro ini kita menaungi, ngurusin pinjol. Bahkan kita punya grup lebih dari 100 grup tiap daerah, hampir seluruh Indonesia kita punya,
di mana itu memonitor para pelaku-pelaku pinjol atau korban-korban pinjol lah. Itu seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, tantangin aja, laporin. Tak bantu nanti di kepolisian, gitu kan aja. Jangan takut. Ahmad Junaidi ada bersama Anda. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, kuatin mental. Ya, terima kasih.